Pernahkah kamu membayangkan, jutaan tahun dari sekarang, saat peradaban baru menemukan sisa-sisa kita, apakah kita akan menjadi fosil seperti dinosaurus? Apakah tengkorak kita akan dipajang di museum masa depan? Pertanyaan ini terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi mari kita gali lebih dalam. Pertama, kita harus paham dulu, apa itu fosil? Fosil bukan sekadar tulang belulang. Fosil adalah sisa-sisa atau jejak makhluk hidup dari masa lampau yang terawetkan secara alami di dalam batuan sedimen. Proses ini disebut fosilisasi, dan percayalah, ini adalah proses yang super langka dan butuh keberuntungan tingkat dewa. Begini cara kerjanya. Seekor makhluk hidup mati, lalu tubuhnya harus cepat-cepat terkubur oleh sedimen seperti lumpur, pasir, atau abu vulkanik. Kenapa harus cepat? Supaya tidak sempat dimakan pemangsa atau membusuk total oleh bakteri. Seiring berjalannya waktu, lapisan sedimen terus menumpuk di atasnya, memberikan tekanan yang luar biasa. Air tanah yang kaya mineral kemudian meresap ke dalam sisa-sisa itu. Perlahan tapi pasti, mineral-mineral ini menggantikan materi organik asli, seperti tulang atau cangkang, dan mengubahnya menjadi batu. Proses ini butuh waktu ribuan, bahkan jutaan tahun. Jadi, fosil yang kita lihat hari ini sebenarnya adalah replika batuan dari makhluk purba. Nah, ini bagian pentingnya. Tidak semua makhluk hidup bisa jadi fosil. Faktanya, diperkirakan kurang dari 1% dari semua spesies yang pernah hidup di bumi yang berhasil menjadi fosil. Kebanyakan makhluk hidup hilang ditelan zaman. Lalu, kenapa dinosaurus bisa meninggalkan begitu banyak fosil? Ada beberapa alasan kunci. Pertama, mereka hidup dalam jangka waktu yang sangat lama, sekitar 150 juta tahun. Waktu yang panjang ini memberi mereka lebih banyak kesempatan untuk mati dalam kondisi yang tepat. Kedua, banyak dinosaurus punya kerangka yang besar dan kuat, yang lebih tahan lama dibandingkan tubuh lunak. Ketiga, lingkungan tempat mereka hidup, seperti di dekat sungai, danau, atau dataran banjir, sangat ideal untuk proses penguburan cepat oleh sedimen. Jadi, dinosaurus seolah-olah memenangkan lotre fosilisasi. Sekarang, mari kita bicara tentang manusia. Apakah kita bisa menjadi fosil? Secara teknis, ya, tentu saja bisa. Kita punya tulang, sama seperti dinosaurus, tapi kemungkinannya jauh lebih kecil. Dan alasannya cukup ironis, karena peradaban kita sendiri. Coba pikirkan, cara kita memperlakukan orang yang sudah meninggal. Sebagian besar budaya modern menguburkan jenazah di peti mati, atau melakukan kremasi. Peti mati, meskipun kelihatannya melindungi, sebenarnya justru memperlambat proses fosilisasi. Peti mati menciptakan ruang kosong yang memungkinkan pembusukan terjadi tanpa terkubur langsung oleh sedimen. Tulang-tulang akhirnya akan hancur menjadi debu. Apalagi kremasi, tentu saja tidak akan meninggalkan sisa apapun untuk difosilkan. Praktik pemakaman kuno, seperti mumifikasi di Mesir, memang mengawetkan tubuh. Tapi, itu adalah pengawetan buatan, bukan fosilisasi alami. Jadi, agar manusia modern bisa menjadi fosil, kita butuh skenario yang ekstrem dan tragis. Bayangkan, seseorang tersesat di gunung dan terkubur longsoran lumpur. Atau seseorang yang tenggelam di danau dan tubuhnya langsung tertutup sedimen di dasar danau. Atau mungkin korban letusan gunung berapi dahsyat yang terkubur abu vulkanik, mirip seperti kejadian di Pompei. Hanya dalam kondisi bencana alam seperti inilah, tubuh manusia memiliki kesempatan untuk memulai perjalanan panjang menjadi fosil. Jadi, jika alien atau peradaban masa depan datang ke bumi jutaan tahun lagi, apa yang akan mereka temukan dari kita? Mungkin mereka tidak akan menemukan banyak fosil tulang manusia, tapi mereka akan menemukan sesuatu yang lain, sesuatu yang sama sekali tidak dimiliki dinosaurus. Fosil teknologi. Peradaban kita akan meninggalkan jejak yang sangat berbeda. Pikirkan tentang miliaran ton plastik yang kita buang, yang butuh ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai. Bayangkan kota-kota kita yang hancur, pondasi beton, baja tahan karat, pecahan kaca, dan keramik. Benda-benda ini, yang kita sebut sampah, berpotensi menjadi fosil teknologis atau teknofosil. Lapisan geologi di masa depan mungkin tidak dipenuhi tulang kita, tapi dipenuhi oleh sisa-sisa peradaban industri kita. Mereka mungkin akan menemukan smartphone yang membatu, botol plastik yang terawetkan, atau bahkan struktur raksasa seperti bendungan. Lapisan geologi era kita mungkin akan dinamai plastiglomerat atau semacamnya, sebuah lapisan batuan yang menyatu dengan plastik. Lalu, bagaimana kondisi bumi jutaan tahun dari sekarang? Benua akan terus bergerak. Afrika mungkin akan bertabrakan dengan Eropa, menutup laut Mediterania, dan menciptakan pegunungan baru setinggi Himalaya. Pegunungan yang ada sekarang akan terkikis. Iklim akan berubah secara drastis. Kehidupan pun
akan berevolusi. Mamalia lain mungkin akan mengambil alih, berevolusi menjadi bentuk-bentuk yang tidak bisa kita bayangkan sekarang. Bumi akan menjadi planet yang sama sekali berbeda. Pertanyaan terbesarnya, apakah manusia masih akan ada? Ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab. Dinosaurus punah karena bencana alam dahsyat, yaitu hantaman asteroid. Manusia modern, Homo sapiens, baru ada sekitar 300.000 tahun. Dibandingkan dengan 150 juta tahun masa kekuasaan dinosaurus, kita ini hanyalah sekejap mata dalam sejarah geologi. Ancaman kepunahan kita mungkin tidak datang dari asteroid, tapi dari diri kita sendiri. Perubahan iklim, kerusakan lingkungan, atau bahkan perang nuklir. Tapi, jangan pesimis dulu. Manusia juga punya sesuatu yang tidak dimiliki dinosaurus, kecerdasan, teknologi, dan kemampuan untuk beradaptasi secara sadar. Kita bisa memprediksi bencana, mengembangkan solusi, dan bahkan berpotensi untuk hidup di planet lain. Masa depan kita belum final, kita sendirilah yang menentukannya. Pada akhirnya, memikirkan apakah kita akan menjadi fosil atau tidak membawa kita pada refleksi yang lebih dalam. Jejak apa yang ingin kita tinggalkan di planet ini? Apakah kita ingin dikenang sebagai spesies yang meninggalkan lapisan sampah plastik di catatan geologi? Atau sebagai spesies yang bijaksana, yang berhasil mengatasi tantangannya sendiri dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang dan kehidupan di bumi? Pilihan ada di tangan kita. Warisan kita tidak hanya tertulis di batu, tapi juga dalam tindakan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada koreksi, boleh tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk fakta menarik lainnya. Sampai jumpa!